merupakan sayap tinggi skuad Garuda ternyata gagal dikejar oleh Harimau Malaya. Timnas Malaysia justru semakin hancur lebur usai gagal membuktikan kesombongan lolos ke ronde ketiga. Skuad negeri jiran harus puas berada di peringkat ketiga grup D meski menang di laga pamungkas. Parahnya lagi, Malaysia sempat koar-koar bakal membantai Taiwan 8 gol tanpa balas. Namun, pasukan Kim Pan-gon cuma berhasil menang 3-1 sehingga dipastikan gagal lolos. Bagaimanakah hancurnya kesombongan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia? Semangat menyalip ranking FIFA Indonesia. Malaysia masih berani sombong meski sedang terpuruk dalam beberapa laga terakhir. Skuad Harimau Malaya berani gembar-gembor akan menyalip ranking FIFA milik Timnas Indonesia. Skuad asuhan Kim Pan-gon saat ini berada di peringkat 138 FIFA. Malaysia harus turun 6 peringkat setelah mengalami 2 kekalahan beruntun atas Oman. Sedangkan Timnas Indonesia berhasil menang di 2 pertemuan beruntun atas Vietnam. Berita Harian selaku media lokal Malaysia menyoroti turunnya ranking FIFA pasukan hitam kuning. Mereka menilai ini merupakan sebuah rekor buruk skuad Harimau Malaya sejak 2018. Situasi tersebut membuat Malaysia disusul Indonesia setelah 5 tahun. Skuad Garuda meraih 2 kemenangan beruntun atas raksasa Asia Tenggara, Vietnam, di babak kualifikasi. Tulis Berita Harian. Dengan rentetan hasil buruk ini, Kim Pan-gon meminta maaf kepada para pendukung. Pelatih berumur 55 tahun itu juga mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Saya mohon maaf untuk fans, para pemain sudah berjuang keras dan tidak menyerah. Saya bangga kepada pemain, kata Kim Pan-gon. Makan Bola sebagai media lokal Malaysia optimis skuad Harimau Malaya mampu bangkit. Mereka bahkan yakin Malaysia akan kembali menyalip ranking Timnas Indonesia. Harimau Malaya berpeluang melompat dan naik 8 langkah sekaligus. Posisi tersebut memungkinkan Malaysia menyalip negara-negara seperti Rwanda, Indonesia, dan Latvia. Tulis Makan Bola. Gembar-gembor Malaysia berlanjut jelang melakoni 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Skuad Harimau Malaya akan berhadapan dengan Kyrgyzstan dan Taiwan. Malaysia dituntut bangkit dari rentetan hasil buruk di laga sebelumnya. Skuad asuhan Kim Pan-gon diwajibkan menang di 2 laga itu demi lolos ke ronde ketiga. Namun petaka hadir ketika banyak pemain kunci Malaysia dilanda cedera. Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Romel Morales, hingga Darren Lock harus absen karena cedera. Kim Pan-gon diprediksi harus memutar otak untuk menurunkan banyak pemain lapisnya. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera sehingga pemain yang jarang mendapat kesempatan perlu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan bersiap untuk dikeluarkan dari lapangan, kata Kim Pan-gon. Walaupun diterpa badai cedera, sang pelatih optimis membawa Malaysia menang. Dirinya juga enggan menganggap remeh Kyrgyzstan dan Taiwan di 2 laga pamungkas. Malaysia tahu pertandingan ini tidak mudah karena bermain tandang melawan Kyrgyzstan. Meski demikian, segala kendala tersebut tidak menghentikan langkah Malaysia karena semangat juang dan keinginan tim sangat tinggi, tegas Kim Pan-gon. Darren Lock sangat bersemangat untuk mengalahkan Kyrgyzstan dan Taiwan walaupun sedang cedera. Dirinya menilai Malaysia harus menang dalam 2 laga penentuan itu. Ini adalah laga yang menantang. Apalagi kami harus menang di laga tandang. Kami harus mengalahkan tim bagus seperti Kyrgyzstan dan Taiwan, kata Darren Lock. Membuka kembali peluang lolos. Gembar-gembor hebat Malaysia ternyata langsung dibuktikan lewat hasil imbang melawan Kyrgyzstan. Skuad Harimau Malaya kembali mencuri 1 poin di markas pasukan Falcon Putih. Skuad Harimau Malaya layak diacungi jempol karena tampil dengan komposisi pincang. Pasalnya, pasukan Kim Pan-gon menantang Kyrgyzstan tanpa 7 pemain kunci. Malaysia harus berjuang tanpa Faisal Halim, Arif Aiman, dan Darren Lock yang absen karena cedera. Namun Kim Pan-gon sukses mengakali situasi kurang menguntungkan ini. Pelatih asal Korea Selatan ini berani mencoba 2 pemain debutan untuk melawan Kyrgyzstan. Safwan Mazlan serta Azri Ghani diturunkan langsung ke starting line up. Keduanya tampil impresif untuk membantu pertahanan skuad Harimau Malaya. Hasil positif melawan Kyrgyzstan ini bikin Kim Pan-gon semakin bersemangat. Pasalnya skuad Harimau Malaya bisa menempel ketat pasukan Falcon Putih. Malaysia hanya terpaut 1 poin dari Kyrgyzstan yang memegang posisi runner-up.
Secara hitung-hitungan, skuad Harimau Malaya masih berpeluang lolos ke ronde ketiga. Syaratnya Kirgistan harus tumbang di tangan Oman pada laga pamungkas grup D. Sementara Malaysia harus membantai Taiwan dengan minimal 8 gol untuk bisa lolos. Alhasil Kim Pan-gon langsung berani gembar-gembor mati-matian di laga terakhir. Ya, saya sadar Malaysia perlu mencetak banyak gol untuk lolos. Kirgistan punya keuntungan selisih 8 gol lebih banyak. Namun kami akan mencoba mencetak 8 gol di Stadion Bukit Jalil saat melawan Taiwan nanti, tegas Kim Pan-gon. Kehancuran ambisi Malaysia. Peluang besar untuk lolos akan coba dimanfaatkan sebaik mungkin oleh timnas Malaysia. Keyakinan besar langsung ditunjukkan oleh OneFootball.my selaku akun fanbase. Mereka sangat yakin pasukan Melayu mampu untuk mendapatkan selisih 6 gol atas Taiwan. Bahkan OneFootball.my memprediksi Malaysia unggul 3 gol di babak pertama. Babak pertama kami prediksi Malaysia akan unggul 3-0, tulis OneFootball.my. Akan tetapi prediksi tersebut justru berbanding terbalik dengan hasil yang diraih. Skuad Harimau Malaya harus tertinggal lebih dulu lewat gol Yu Yaoxing pada menit 20. Hasil ini bahkan bertahan hingga wasit meniup peluit jeda babak pertama. Anak asuh Kim Pan-gon baru bisa menyamakan kedudukan lewat Safawi Rashid di menit 53. Gol ini membuat para pemain Harimau Malaya semakin bersemangat untuk menambah gol. Terbukti Paulo Josu dan Adi Praop menambah keunggulan dalam kemenangan akhir 3-1. Sayang, kemenangan ini tidak berarti apa-apa untuk pasukan negeri jiran. Mereka gagal menyalip Kirgistan yang meraih hasil imbang atas Oman. Hasil ini membuat Malaysia hanya puas di posisi ketiga dengan mengoleksi 10 poin. Kegagalan ini membuat Malaysia menjadi satu dari 3 tim ASEAN yang gagal lolos. Sebelumnya Thailand dan Vietnam juga gagal memperjuangkan tiket di grup masing-masing. Hanya Indonesia yang menjadi satu-satunya tim perwakilan Asia Tenggara di babak ketiga. Kehancuran performa Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin Kim Pan-gon terdesak. Pelatih kelahiran Jinju ini mulai mendapat banyak kecaman dari para supporter negeri jiran. Pasalnya, fans skuad Harimau Malaya merasa sang pelatih gagal memaksimalkan potensi pemain. Selain itu, mereka juga sudah muak karena Kim Pan-gon terlalu sering menebar janji manis. Anehnya, Kim Pan-gon justru mengaku enggan mundur dari kursi pelatih Malaysia. Tidak, mundur dari posisi ini bukan kemauan saya. Saya ingin terus bertahan menangani Malaysia, tutur Kim Pan-gon kepada Astro Arena. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia memang bersikeras mempertahankan Kim Pan-gon. Sayangnya keputusan ini mulai dipertanyakan oleh sejumlah pendukung Harimau Malaya. Fans negeri jiran juga menghujat FAM karena gagal memaksimalkan proyek naturalisasi. Pasalnya Datuk Haji Hamidin sempat memberikan pernyataan kontroversial tentang program ini. Presiden FAM ini bilang Malaysia nggak cocok mengikuti proyek naturalisasi yang diterapkan PSSI. Mungkin proyek naturalisasi gabungan pemain muda dan senior sesuai dengan Indonesia, tetapi kurang cocok untuk Malaysia, tegas Datuk Hamidin. Padahal proyek naturalisasi PSSI terbukti berhasil mengangkat prestasi skuad Garuda. Timnas Indonesia bahkan mendapat pemain keturunan kualitas grade A yang berkarir di Eropa. Sebut saja Jay Itzes, Tom Haye, hingga Nathan Chuawan yang menjadi tulang punggung pasukan Merah Putih. Dengan kehancuran gembar-gembor sombong, apakah prestasi Malaysia bakal semakin tertinggal dari timnas Indonesia?